Film Wonder Woman yang dirilis pada tahun 2017 ini berada di bawah arahan sutradara Patty Jenkins menampilkan Gal Gadot sebagai pemeran utama Diana Prince. Steve Trevor sebagai Chris Pine. Connie Nielsen sebagai Ratu Hippolyta. David Thewlis sebagai Dewa Ares. Danny Huston sebagai Jenderal Ludendorff. Dan Elena Anaya sebagai Dr. Isabel Maru. Dan gak usah lama-lama, kita langsung menuju ke alur cerita filmnya, cekicrot. You hurt me, you did, several times. Saat ini Diana Prince yang sedang berada di Paris dan menerima sebuah piring fotografi dari kurir yang bernama Wayne Enterprise. Wayne Enterprises sendiri adalah perusahaan yang dimiliki oleh Batman, di mana kurir tersebut membawa sebuah foto era Perang Dunia I yang diwarisi oleh Wayne Enterprise. Dan mengingatkan masa lalunya, dan kita pun akan dibawa flashback ke masa lalunya Diana Prince. Diana kecil dibesarkan di pulau tersembunyi, yang menjadi rumah bagi bangsa Amazon, yang diciptakan bangsa Amazon terdiri dari prajurit wanita, yang diciptakan oleh dewa untuk melindungi manusia, dan pulau tersebut bernama Themyscira. Diana kecil setiap hari melihat prajurit wanita yang dilatih oleh Jenderal Antiope. Ia pun tertarik dan berambisi untuk ikut. Namun, ibunya Sang Ratu Hippolyta tak pernah memperbolehkannya. Jenderal Antiope pun memergoki Diana kecil yang sedang menirukan gerakan latihan bela diri. Saat asik menirukan gerakan latihan bela diri, tiba-tiba Diana kecil dipanggil oleh pengasuhnya. Di sini Diana kecil langsung berlari dari pengejaran pengasuhnya yang meminta Diana untuk tidak pergi bolos sekolah. Namun Diana kecil pun malah lari main tikus-tikusan seperti Tom and Jerry, hingga akhirnya dia mencoba melompat dan ditolong oleh ibunya sendiri, yaitu Ratu Hippolyta. Dan Diana kecil pun dibawa Ratu Hippolyta ke istana sambil naik dokar, dan di tengah perjalanan pun bertemu dengan Jenderal Antiope. Malam hari pun tiba. Diana kecil tak lupa diberikan dongeng malam oleh sang ratu. Ratu Hippolyta pernah bercerita di masa lalu. Zeus adalah raja di antara mereka. Zeus menciptakan para makhluk sesuai gambarannya. Ares, dewa perang, membunuh semua dewanya satu persatu, dan perang pun melanda bumi hingga yang tersisa adalah Zeus. Tetapi ayahnya Zeus memukulnya. Sebelum menyerah pada luka-lukanya, Zeus menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh Ares dan meninggalkan Amazon sebagai senjata yang mampu membunuh anak pemberontaknya, yaitu God Killer. Di sini Diana Prince yang sudah beranjak remaja sedang melakukan latihan bela diri pencaksilat bersama dengan Jenderal Antiope. Tak lama kemudian Ratu Hippolyta datang dan menghampiri Jenderal Antiope dan memarahinya. Setelah meyakinkan sang ratu, akhirnya ratu pun sadar dan menyuruh Jenderal Antiope untuk melatih Diana lebih keras dari yang pernah Amazon lakukan. Di sini Diana pun sudah dewasa dan sudah ahli dalam skill bertarungnya. Cara bertarung Diana pun dilihat oleh sang Ratu Hippolyta. Gak pakai lama Jenderal Antiope pun mencoba bertarung dengan Diana. Saat Diana sedang terpojok, dengan tidak sengaja Diana menangkis serangan dari Jenderal Antiope dengan perisai yang ada di tangannya. Dan seketika kekuatan yang ada pada diri Diana pun menghantam Jenderal Antiope tersebut hingga tewas. Terpental maksudnya, melihat Jenderal Antiope yang sekarat. Diana pun meminta maaf, namun semua prajurit yang ada di sekitarnya meminta Diana agar tidak menghampiri Jenderal Antiope yang sekarat. Diana pun pergi meninggalkan mereka dan menuju ke tebing pantai untuk menghilangkan rasa gabut gelisah, dan yah begitulah. Tak lama kemudian terdengar suara pesawat oleng yang akan jatuh yang dipiloti oleh seorang pria, dan gak pakai mikir Diana pun langsung terjun bebas dari ketinggian. Berapa meter ya? Tinggilah pokoknya. Dan langsung menolong pilot tersebut yang bernama Steve. Pilot dari Amerika. Begitu sampai bibir pantai dan Steve yang sudah sadar, para tentara Jerman yang mengejar Steve pun berhasil memasuki pulau Themyscira dan langsung memberikan aba-aba tembakan. Tentara wanita Amazon pun mengerahkan pasukannya dan perang pun terjadi dengan meninggalnya Jenderal Antiope yang berusaha melindungi Diana Prince dari pasukan Jerman yang akan menembaknya. Dan semua orang pun bersedih melihat Steve yang dianggap sebagai pelaku masuknya pasukan Jerman ke Pulau Amazon. Ratu Hippolyta langsung membawanya ke istana untuk diinterogasi.
Dan gak pakai tanggung-tanggung mereka mengikat pilot Steve dengan tali kejujuran yang bernama Lasso Hestia. Di mana tali tersebut akan membuat pilot tersebut berkata sejujur-jujurnya seperti cintaku ke kamu. Name is Captain Steve Trevor, pilot, American Expeditionary Forces. Steve Trevor pun menceritakan misinya sebagai mata-mata Inggris yang mencoba menyelidiki sebuah proyek pembuatan bom dan senjata rahasia. Di mana proyek tersebut digunakan untuk membunuh manusia yang ciptakan oleh psikopat Ludendorff dan Dr. Isabel Maru. Saat mereka berdua tengah lengah, Steve yang melihat sebuah buku milik Dr. Isabel Maru pun mengambil buku tersebut dan segera bergegas untuk kabur. Di mana di dalam buku tersebut terdapat teori uji coba gas beracun yang akan membunuh umat manusia menjadi musnah. Dr. Isabel Maru pun menyuruh pasukannya agar segera menangkap Steve yang sudah membawa kabur buku diari milik Dr. Isabel Maru. Steve yang membawa pesawat terbang pun melempar bom granat dan seketika gedung tersebut pun hancur. Setelah diinterogasi oleh kaum Amazon, Steve yang sedang asik berendam di goa. Tiba-tiba Diana Prince datang menemui Steve padahal Steve tidak mengirimkan pesan chat WhatsApp ke Diana. Melihat peliharaan burung Steve yang gede dan terawat, Diana pun bertanya kepada Steve apakah itu. Dengan mudahnya Steve menjawab kalau itu adalah jam. It's a watch. Setelah bertemu dengan Steve, Diana melakukan aksinya agar bisa kabur dengan Steve dan mengambil perlengkapannya seperti tali lasso dan perisai kemudian yang keren yaitu pedang God Killer yang ingin dimilikinya sejak masih bocil. Saat di perahu, Diana melihat ibunya datang menghampirinya untuk mengikhlaskan kepergiannya dan memberikan jimat milik Jenderal Antiope yang sudah gugur kepada Diana. In our history, our beloved Antiope. Make sure you're worthy of it. I will. Dan Diana pun pergi bersama Steve menggunakan perahu untuk menghentikan Ares. Diana pun menyuruh Steve bobo di dekatnya agar tidak kedinginan. Sesampainya di pelabuhan London, Inggris, Diana dan Steve langsung bergegas untuk menemui sekretaris Steve yang bernama Eta. Terangkanlah. Eits, maksud saya Eta Candy. He's been gone for weeks, not a single word. Very unlike him. I'm introducing myself. It's Etta Candy. I'm Steve Trevor's secretary. Kemudian sekretaris Steve mengajak Diana untuk mengganti pakaian dan begitu Diana ganti pakaian Steve pun langsung goyang terpesona. Terpesona maksudnya setelah melihat Diana keluar dari ruang ganti baju. Melihat Diana yang begitu cantik, Steve pun menyuruhnya untuk memakai kacamata agar terlihat biasa-biasa saja. Padahal pakai kacamata malah tambah cantik bener nih Diana. Di luar gedung, Diana Prince menitipkan God Killernya dan perisainya kepada sekretaris Steve agar menjaganya dengan penuh kasih sayang. Di tengah perjalanan, Steve sadar dirinya dan Diana sedang diikuti oleh mata-mata yang berusaha mengambil buku jurnal milik Dr. Isabel Maru yang dibawanya. Of General Ludendorff. Saat terpojok, Diana langsung melindungi Steve dari tembakan mata-mata tersebut. Saat akan diinterogasi dengan tali lasso, mata-mata tersebut sudah koit karena menelan pil sianida. I'm sorry, but you are clearly under his control. Diana. Let me help you get free. Where will I find Steve dan Diana pun akhirnya bertemu dengan Dewan Agung pimpinannya dan ada juga Sir Patrick Morgan yang menerima buku jurnal milik Dr. Isabel Maru. Notebook back here. That's from Dr. Maru's lab. I think the information contained inside. Di sini kita lihat Steve yang sedang merekrut bala bantuannya, seperti Semi yang mahir berbahasa. Dan Charlie si penembak jitu yang sedang dipukuli habis-habisan oleh suami orang karena telah berduaan tanpa seizin. Ya begitulah. Saat sedang asyik bicara merencanakan sebuah serangan, tiba-tiba Sir Patrick dan sekretaris Steve datang dan mendukung rencana Steve tersebut dan memberi bantuan berupa kertas cek uang 1 miliar. Saat berada di stasiun kereta,
Diana pun merasa sedih melihat korban yang parah saat peperangan melawan Jerman. Beralih ke Jenderal Ludendorff yang sedang mengajak rekannya agar segera ikut bergabung, namun mereka tidak mau ikut ajakannya dan gak pakai lama mereka pun dilempar gas beracun yang membuatnya sekarat. Musk want help. They don't know that. Steve, Diana dan rombongan pun telah sampai di tenda dan bertemu dengan temanya yang bernama Cowboy Chief. Dan mereka pun beristirahat untuk peperangan esok hari. Good to see you. Yes. Good to see you, my friend. Yeah, beauty. Dan esok hari pun tiba, Diana dan teman-teman bergegas menuju tempat pertempuran. These animals, why are they? Adu cekcok pun terjadi antara Steve dan Diana, seketika Diana pun memberanikan dirinya untuk berperang sendirian. Perang melawan Jerman babak pertama pun terjadi. Melihat Steve yang membantu Diana, Diana pun menjadi semangat. Diana menghabisi prajurit Jerman satu persatu dengan gaya bertarung Amazon sampai tak tersisa. Steve dan temanya memberikan shield atau perisai agar Diana bisa melompat untuk menghancurkan penembak jitu yang ada di atas gedung. Dan tiba-tiba gedung tersebut hancur lebur. Seketika orang-orang pun berkumpul kagum atas apa yang dilakukan Diana Prince dan mereka pun melakukan sesi pemotretan sebagai kenangan untuk masa depan. Stay very, very still for me, my friends. Please, so important. Diana dan Steve pun dansa di luar sambil menikmati salju malam hari. Dan rakyat di sekitar pun melakukan pesta kecil-kecilan atas kemenangan peperangan dengan Jerman. Karena malam sudah mulai larut, Diana pun diantar Steve menuju ke kamar untuk bersistirahat. Karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, raut wajah Diana yang sangat menggoda imajinasi Steve pun leleh dan tidak jadi meninggalkan Diana sendirian di kamar dan adegan pengencerotan pun terlaksanakan. Tiba pagi hari, Diana dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke medan perang. Saat di depan istana, Steve dan Semi melakukan penyamaran agar bisa masuk ke istana untuk menemui Dr. Isabel Maru soal gencatan senjata selanjutnya. Di sini Diana pergi sendirian dengan menaiki kuda dan langsung membunuh prajurit Jerman satu persatu dan akhirnya bertemu dengan Jenderal Ludendorff. Tembakan Ludendorff pun menuju ke Diana, Diana pun berhasil menangkis dan perang dengan Jenderal Ludendorff pun terjadi. Jenderal Ludendorff menghirup gas buatan dan seketika pun menjadi kuat. Dengan jompa-jampi andalan Diana, Jenderal Ludendorff pun mati. Dikira Ares sudah mati, Diana pun bingung kenapa setelah Ares mati perang tidak berhenti. Di sini Steve meyakinkan Diana agar Diana ikut membantu dengannya untuk mengakhiri peperangan dan menolong ribuan manusia. Diana pun tidak mau dengan ajakan Steve tersebut. Saat Steve dan temannya bergegas menuju ke pesawat yang membawa bom tersebut, tiba-tiba Sir Pretik atasan Steve muncul di belakang Diana dan memberikan pernyataannya bahwa dialah yang dicari sama Diana selama ini, yaitu Ares. You were right, Diana. They don't deserve our help. Dan tanpa basa-basi perang terbesar pun terjadi. Saat Diana terlempar karena serangan Sir Pretik, Steve pun bergegas menolong Diana dan memberikan pesan terakhir untuknya. Steve mengatakan bahwa dia bisa selamatkan hari ini dan Diana bisa selamatkan dunia, dan memberikan sebuah jam tangan miliknya sambil berucap I love you. Steve pun berlari menuju ke pesawat yang membawa bom dan berhasil menaikinya. Diana dan Ares pun melanjutkan pertarungnya, hingga Diana tidak bisa bergerak akibat lilitan besi yang mengikat di badannya karena serangan Ares. Steve pun berhasil membawa pesawat tersebut dan meledakkannya di udara. Melihat pesawat yang berisiskan Steve meledak, tiba-tiba Diana pun seketika bangkit dari ikatan besi Ares dan membunuh semua pasukan Jerman.
Ares mencoba memanfaatkan kemarahan Diana dan duka cita pada kematian Steve dengan meyakinkannya untuk membunuh Dr. Isabel Maru. Seketika akhirnya Ares pun hancur. Perang pun selesai dan seketika langit menjadi hidup kembali. Kembali ke London, rakyat Inggris pun merayakan kemenangannya dan Diana pun melihat papan foto korban perang yang gugur termasuk Steve, orang yang dicintainya. Ending yang menyedihkan. Patty Jenkins berhasil meracik film ini dengan formula lama melalui ceritanya yang ringan, sederhana, dan mengalir begitu saja. Tidak ada lagi kesan kelam dan gelap seperti pada film-film DC sebelumnya. Sebagai penggantinya, film ini kembali mengajarkan kita mengenai harapan dan cinta. Bukan tanpa kekurangan. Ada beberapa hal yang mengganggu seperti penggunaan bahasa Inggris oleh para tentara Jerman dan efek-efek yang terlihat dipaksakan di akhir film. Namun secara keseluruhan, kekurangan itu bisa ditutupi dengan pesona Gal Gadot yang memerankan Diana Prince dengan baik dan menjadikan Wonder Woman salah satu film superhero terbaik DC saat ini. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time.